Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Nah, pagi hari ini kabarnya gimana kalian? Baik, Bu. Nah, sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa dan Al-Fatihah secara bersama-sama yang dipimpin oleh Febi. Baik, teman-teman. Sebelum mengawali pembelajaran, mari kita membaca Al-Fatihah dan doa belajar diawali dengan ta'awudz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi robbah wa bil ihsanina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah ilma warzuqani fahma. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, di absen dulu ya di WA grupnya masing-masing dengan nama dan NIM. Oke? Ya, Bu. Bu. Nah, setelah kita presensi, mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Nah, sebelum itu, Ibu akan share screen lirik lagu dari lagu nasional, yaitu Tanah Airku. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah? Sudah. Oke, baik. Sebentar. Nah, kita menyanyikan lagu Tanah Airku secara bersama-sama ya.
2, 3. Tanah airku tidak kulupakan. Selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Anakku yang cintai, aku hargai, walaupun yang ku jalani, yang masyukur tetapi kamu dan rumahku anakku rasa tenang. tanahku tak lupakan kau banggakan. Tujuannya yaitu 1, menuliskan dari macam-macam gaya minimal 2 dengan penuh percaya diri. Yang kedua, mengidentifikasi macam-macam gaya, antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan secara bertanggung jawab. Dan tujuan yang ketiga yaitu menganalisis macam-macam gaya yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat dan percaya diri. Dan yang keempat yaitu membuat contoh percobaan atau praktik secara langsung pada benda di sekitar kita yang di dalamnya memuat tentang gaya. Oke, untuk selanjutnya materi pada pembelajaran hari ini yaitu tentang pengertian atau arti dari gaya serta macam-macam dari gaya. Yang kedua, tentang pemanfaatan gaya dalam kehidupan sehari-hari kita. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan gaya itu? Apakah anak-anak ada yang tahu? Ada. Gaya merupakan apa? Gaya adalah tarikan, dorongan, tendangan, tayuan, ataupun hal-hal lain yang menyebabkan benda bergerak atau berhenti dari gerakannya itu. Oke, bagus jawabannya ya. Jadi memang gaya pengertiannya yaitu merupakan tarikan atau dorongan dari sebuah benda. Lalu untuk kegiatan selanjutnya, anak-anak dapat melakukan sebuah percobaan sederhana tentang gaya. Oleh karena itu, kalian dapat membuka LKPD yang telah Ibu kirimkan ke grup WhatsApp terkait percobaan sederhana. Oke, bisa kalian buka LKPD-nya? Bisa ya?
Jadi di dalam LKPD tersebut bertujuan untuk peserta didik dapat menuliskan dari macam-macam gaya minimal 2 dengan penuh percaya diri. Lalu untuk alat dan bahannya, kalian dapat membaca LKPD yang telah Ibu share. Alat dan bahannya yaitu meja sekitar, tas sekolah, serta kertas. Untuk langkah-langkahnya yaitu 1. Dorong meja belajarmu pelan-pelan hingga bergeser sedikit, lalu tarik ke posisi semula. Jadi anak-anak nanti bisa melakukan sebuah percobaan, meja yang ada di sekitar kalian itu kalian dapat geser sedikit, lalu kalian amati perubahan apa yang terjadi. Yang kedua yaitu menggunakan tas sekolah kalian. Jadi kalian bisa menggunakan tas kalian sehari-hari untuk kalian sekolah itu, lalu kalian praktekkan dengan cara mengangkat tas sekolah kalian, lalu letakkan lagi ke posisi semula, dan amatilah perubahan apa yang ada di benda tersebut. Untuk langkah yang ketiga, yaitu ambillah selembar kertas yang tak terpakai yang ada di sekitar kalian, lalu kalian bisa lipat-lipat kertas tersebut, serta dapat kalian remas kertas tersebut. Lalu kalian dapat mengamati secara detail perubahan apa yang terjadi. Jadi contohnya, yang pertama, aktivitas yang kalian lakukan yaitu mendorong meja dan menarik meja. Hasilnya, meja dapat bergeser. Lalu ketika meja kalian tarik, maka hasilnya meja tersebut juga akan bergeser. Untuk percobaan yang kedua dan ketiga, kalian dapat mengaplikasikannya sendiri. Lalu kalian tuliskan di grup WhatsApp. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Oke, kalian bisa melakukan percobaan tersebut ya. Lalu nanti hasilnya bisa kalian tuliskan di grup WhatsApp. Ibu tunggu ya. Grup ya. Untuk Dek Fabi bisa membacakan hasil percobaannya. Aktivitas yang dilakukan mendorong meja, hasilnya meja bergeser. Terus aktivitas yang dilakukan mengangkat tas, hasil tas bergerak. Oke, betul ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi. Oke, amatilah gambar yang telah Ibu tampilkan ya. Kegiatan pada gambar tersebut, mereka sedang melakukan apa? Gambar yang gimana? Sedang mendorong ya. Jadi kegiatan yang dilakukan pada gambar di samping sedang mendorong. Lalu apa yang membuat benda tersebut dapat bergerak? Ada yang tahu? Apa yang membuat benda tersebut dapat bergerak? Apakah ada yang tahu? Karena adanya gayanya dorongan. Oke, alasannya karena pada gambar tersebut adanya dorongan sehingga benda dapat bergerak. Selanjutnya, tadi pengertian dari gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau dapat berubah bentuk. Lalu, untuk macam-macamnya ada gaya otot. Gaya otot sendiri merupakan gaya yang dihasilkan oleh kerja otot-otot di tubuh. Kita dapat menggunakan gaya otot ini untuk mendorong, menarik, menekan, atau mengangkat sebuah benda. Oke,
Kalian dapat mengamati gambar yang Ibu tampilkan ya. Gambar apa yang ada di PowerPoint yang Ibu tampilkan ini? Kegiatan apa yang dilakukan? Kegiatan apa yang dilakukan pada gambar? Ada yang tahu? Bermain ketapel, Bu. Iya, benar. Dia sedang bermain ketapel ya. Lalu gaya apa yang dapat memengaruhi dalam kegiatan tersebut? Jadi kegiatan bermain ketapel ini merupakan salah satu gaya yang ada. Termasuk ke gaya apa itu? Pegas. Oke, benar ya. Jadi pada gambar tadi, bermain ketapel merupakan gaya pegas. Gaya pegas sendiri yaitu gaya tarik yang ditimbulkan oleh pegas pada karet gelang yang direnggangkan, dan pada pegas yang direnggangkan ini akan timbul gaya ke arah benda yang merenggangkannya atau memempatkannya. Jadi untuk selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video terkait macam-macam dari gaya. Oke. Apakah sudah terlihat, anak-anak? Sudah? Bu. Sudah. Oke. Apakah terdengar suaranya? Dengar. Oke, Ibu akan tanya. Tadi menampilkan tentang televisi ya. Televisi itu dapat merupakan gaya apa? Termasuk ke gaya apa? Listrik. Oke, gaya listrik ya. Ada televisi, kipas angin, radio, dan sebagainya merupakan gaya listrik. Kita lanjutkan. Tadi
Pada video menampilkan tentang buah yang jatuh dari pohonnya. Termasuk gaya apa itu? Ada yang tahu? Gravitasi, Bu. Oke, gaya gravitasi ya. Oke, itu tadi terkait macam-macam dari gaya. Oke, anak-anak. Tadi kan kalian sudah belajar ya macam-macam gaya. Nah, sebelum ke pembelajaran selanjutnya, biar kalian tambah semangat lagi, mari kita tepuk semangat, oke? Ada yang setuju kalau kita tepuk semangat? Nih ya, tirukan Ibu ya. Tepuk semangat. 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 Yes. Sekali lagi ya. Oke? Oke. Kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Yeay. Nah, setelah kalian mempelajari macam-macam gaya, yang akan kita lakukan saat ini adalah diskusi bersama kelompok masing-masing yang akan kita lakukan di WhatsApp group. Lalu, Ibu akan memberikan LKPD untuk pengerjaannya masing-masing kelompok ya, Nana. Nah, nanti setelah diskusinya selesai, salah satu atau perwakilan kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi masing-masing kelompok. Oke? Sekarang kita beralih ke WhatsApp group sebentar ya. Oke, anak-anak? Ya, Bu. 1, 2, 3. Nah, anak-anak semua, setelah kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing melalui grup WhatsApp, coba perwakilan dari masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya ya. Oke? Ya, Bu. Coba kelompoknya siapa dulu? Kelompoknya Armi, silahkan. Ya, Bu. Hasilnya apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping dapat bergerak? Mobil dapat bergerak karena adanya orang yang mendorong yang merupakan gaya otot. Lagi, apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Lampu dapat menyala dikarenakan adanya aliran listrik. 3. Apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Jarum dapat menempel pada magnet karena tarikan dari gaya magnet. Selanjutnya ada apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohon? Buah jatuh ke bawah dari pohon disebabkan oleh adanya gaya gravitasi. Dan yang terakhir, apa yang menyebabkan kursi mudah dipindahkan? Kursi mudah dipindahkan karena terdapat roda di kaki kursi dan dorongan. Oke. Sebelum kita menyimpulkan, apakah ada anak-anak ingin bertanya atau Bu, ini tuh sebenarnya penjelasannya seperti apa sih? Ada nggak? Oh, kalau tidak ada, kita langsung ke kesimpulan dalam mengerjakan tugas kelompok ya, anak-anak. Jadi hari ini tadi itu kalian tuh belajar apa sih sebenarnya? Ayo, tadi kita belajar apa? Iya, gaya itu ada berapa macam? Ada berapa macam? Ayo. Tadi yang udah kita pelajari. Ada yang tahu? Kita tadi belajar gaya apa saja?
Sebutkan salah satu aja. Ayo. Gaya magnet. Oke. Selain itu gaya apa lagi? Gaya otot, pegas, listrik, gravitasi, gesek. Oke, tepuk tangan untuk Armi. Nah, kita tepuk salut dulu ya semuanya. Ibu akan mencontohkan gimana sih tepuk salut itu, oke? Tepuk Oke, Bu. salut. 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 Oke? Sekali lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Tepuk salut. 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 Oke, terima kasih semuanya. Nah, setelah kalian belajar tentang gaya, Ibu akan mengetes seberapa mana pemahaman kalian tentang gaya. Nah, Ibu akan share link soal evaluasi tentang gaya di grup dikerjakan ya. Nah, setelah pembelajaran pada hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan pada pembelajaran hari ini tentang gaya? Ayo, siapa yang mau menyimpulkan? Iya, ayo, Ani. Gaya adalah interaksi yang apa ini? Bentar, Bu. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak dan dibagi dengan berbagai macam. Iya, itu. Gaya adalah tarikan dan dorongan yang dapat menyebabkan sebuah benda yang bermassa mengalami perubahan, baik dalam bentuk gerakan, arah, maupun konstruksi geometris. Dan macam-macam gaya, yaitu ada gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Nah, pada pembelajaran hari ini, apa yang telah dipelajari pada hari ini? Siapa yang bisa menjawab? Tentang gerak, tentang gaya. Kemudian, apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran pada hari ini? Dapat mengetahui macam-macam gaya dan dapat mengetahui tentang contoh gaya dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Iya, benar. Kemudian materi yang mana kalian belum pahami? Apakah sudah paham semua? Apakah belum? Sudah, Bu. Nah, alhamdulillah kalau sudah. Nah, tugas minggu depan, tolong kalian membuat percobaan di rumah sendiri, contoh gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu nanti di video, kemudian dikirim di grup ya. Ya, Bu. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Marilah kita
tutup dengan doa majelis bersama-sama. Taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.